wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali lagi wabarakatuh. kita ngobrol asik di podcast siang kali ini. Kebetulan saat ini saya sendirian, tapi bukan berarti benar-benar sendirian, enggak. Biasanya saya berpartner, Oh, tapi hari ini saya single, memberanikan diri untuk menemui bintang tamu yang hari ini hadir. Kebetulan ada sesuatu yang harus kita ulik karena beliau adalah pendatang. Nah, pendatangnya itu dari mana? Kita korek lebih jelas. Oke, iya, silahkan memperkenalkan siap. diri, Pak. Halo, selamat hadap kamera Pak. Gimana ini? Silahkan hadap saya juga boleh. Halo Siang-siang hadap semuanya, cantik. salam jumpa. Mungkin belum banyak yang kenal saya, karena Oke. memang saya orang baru Bu. Ya. Jadi saya Budi Prihantoro, panggilannya Pu. Tapi di sini kalau dipanggil Pak Budut saya lebih suka, Oke. karena biar itu menghapus masa lalu. Oh gitu ya. Masa lalu yang kelam sehingga Bukan, harus dihapus. masa lalu yang terlalu indah itu kalau teringat itu jadinya sakit. Oh gitu ya, Pak. Karena Oke. Pu Prihantoro itu adalah nama internasional saya Oh, gitu. ketika saya di Jepang itu. Jadi Oke. karena terlalu manis kenangannya, jadi kadang-kadang sakit itu. Ya terus akhirnya ya saya mengubahnya menjadi Budut gitu. Oh gitu ya. Berarti Ya, ada nama Jepangnya ada hanya nama Pu internasional. gitu ya. Jadi kalau di sosmed, di Facebook, di semuanya saya pakainya Pu. Nah, tapi kalau di keseharian ini saya mencoba mengembalikan ke Pudut, tetapi kayaknya susah. Oh gitu ya. Karena Oke. sekarang sudah mulai banyak yang manggil Pu lagi. Oke. Rumah saya situ aja, gede. Gitu. Tapi Oke. dulu ngajarnya di SMA itu Darin lama sekali, 15 tahun. Oke, Jadi setelah terus itu mutasi ke SMKN Iya. 1. Ya, Iya. pada saat mutasi, Pak, Iya. pasti kan ada pikiran, kenapa SMK 1? Yang paling Bu, yang paling utama tentu saja adalah dekat gitu ya. Tetapi sebenarnya yang Dekat apa dulu ini? dari rumah, Oh, kan rumahnya dekat dekat dari sini. rumah. Tapi Oke. kemudian yang kedua adalah saya membayangkan karena saya kan suka bahasa, ada bahasa Jerman, Prancis, Turki, Jepang yang Oke. terakhir. Terus saya merasa bahwa mungkin akan lebih pas kalau saya di SMK, karena anak SMK harus di dunia kerja nanti harus banyak, mereka harus disiapkan dengan banyak surprise, dan surprise yang paling pertama adalah bahasa. Katakanlah anak Ngawi nanti kerja di Bandung, katakanlah mereka harus ketemu bahasa Sunda misalnya. Jadi saya berusaha, saya merasa bahwa ke interest saya di bahasa akan lebih bisa di handle di sini gitu ya. Saya salurkan di Oke. sini gitu. Tapi basicnya Pak Pu, Bahasa Inggris. oh bahasa Inggris. Sedangkan bahasa yang lain adalah bahasa tambahan, Bahasa tambahan. tapi ingin di apa ya, kayak sesuatu yang familiar. Iya, Jadi iya. anak-anak kamu tuh harus punya bekal Iya, ini, iya. dan itu pilihan penjenengan pada saat penjenengan masuk ke SMKN 1. Ya, sampai satu. Oke. Dan yang diimplementasikan untuk saat ini dari berapa bahasa tadi ya Pak ya? Turki, Turki, Jerman, Jerman. Prancis, Mm-mm. Jepang. Mm-mm. Yang masih sangat ingat itu ya Prancis sama Jepang dan Turki. Kalau gitu. Jerman karena nggak ada musuhnya ngomong jadi lupa. Kalau Prancis tuh kadang-kadang masih suka lihat baca komik kayak gitu masih. Tapi kalau bahasa itu harusnya kan Mendino harusnya setiap hari Iya, bilang. Oke. Dalam proses berapa tahun Pak bisa menguasai bahasa itu? Awalnya bahasa Inggris, kemudian Bahasa Jerman itu kelas 2 SMA saya belajar otodidak tanpa guru, hanya buku aja. Kalau bahasa Prancis, bahasa kedua saya Turki, itu saya pelajari 1 tahun, tapi saya merasa 2 bulan itu sudah bisa saya. wah, keren. Padahal Ya, itu keren loh Pak, bahasa Turki, apalagi kebalik sekarang sedang soalnya. viral. Ya. Hubungannya Kalau bahasa- sama layangan putus. Kalau Oh. kita Turki itu kan kayaknya kita langsung travelingnya adalah Nah, belum tahu ya. nah, layangan putus. Kalau bahasa Prancis itu saya pelajari 3 minggu. Jadi karena kan basicnya bahasa Inggris sudah ada gitu. Jadi saya rasa tinggal mengubah-ubah sedikit suaranya, kemudian mempelajari grammar sedikit. 3 minggu saya sudah ngobrol dengan guru saya itu tadi. Oke. Dari bahasa itu yang paling favorit bagi Pak Purut apa? Saya sebenarnya paling favorit itu Turki. Oke, coba saya disapa pakai bahasa Turki walaupun saya nggak bisa jawab, setidaknya saya pernah dengar itu. Jadi pada saat saya nanti siapa tahu saya ke Turki, kemudian saya atau paling enggak saya telepon Pak Purut, Pak saya diajak ngomong seperti ini, saya harus berbicara apa gitu kan. Coba.
Merhaba, benim adım Bulut Prihandoro. Ben klinikte oturuyorum. Şimdi SMKN satu Ngawi çalışıyorum ve Skansa'nın lisesi çok güzel. Itu bahasa Turki ya Pak? Ben Ya? çok güzel. Oke. Ya. Kalau kayak saya mendengar sekilas itu kayak gabungan-gabungan gitu ya Iya, Pak iya. ya. Jadi ada kayak mendengungnya, kemudian lidah tidak keluar, itu kan kecenderungannya ke Jepang atau China, ya kan? Oh, iya, Dengan iya. bahasa-bahasa yang seperti itu gitu. Kayak orang berbicara tapi ininya tidak bergerak gitu Ya, kan, karena mimiknya. vokalnya lebih banyak di Turki. Ada suara O, ada O, suara U, ada titik dua. Jadi kadang-kadang kalau kita nggak dengar, belum pernah mendengar, nanti kayaknya sama padahal itu beda. Makanya saya kan kayak bergumam gitu tadi. Oke. Oke, dari berbagai macam yang dipelajari Pak Pudut sehingga bisa menguasai beberapa bahasa itu. Terus ada lagi yang mau saya tanyakan. Awalnya memang saya melihat penjenengan itu kayak ada sesuatu yang harus saya bongkar. Iya, saya Yaitu di misterius mana ya. ya? Horor. Nah, dari sipitnya itu kemudian saya lihat kok kayaknya ini pernah ke Jepang ya. Lah ke Jepang itu dalam rangka apa? Kesasar atau ada program-program tertentu yang penjenengan memang oh saya bisa sampai Jepang gitu loh. Kalau jenengan ngendikan tadi saya agak gimana gitu memang ya. Saya bintang saya Scorpio. Sama dong. Oh, Kita jenengan berarti Scorpio. Tapi iya kok berarti beda jam lahir pasti. oh, sih. Kayaknya Pak. Karena terbiasa pendiam dulu gitu, tapi setelah itu merusak suasana. Oh gitu. Sama. Saya dulu juga begitu Pak. Oh, Bahkan gitu. saya itu Di SMA. tempat baru pasti saya pendiam. Saya tuh saat SMA itu saya pernah dibilang bahwa wah kok gak bisa omong gitu. Sampai saya seperti itu. Sama. Tapi nggak tahu kenapa setelah saya menjadi guru, Iya. saya menjadi begini. Dan dari situ ternyata ada beberapa hal yang bisa saya ambil. Bagaimana cara berkomunikasi. Iya. Karena dengan diam itu saya tidak dapat apa-apa. Iya. Intinya di situ. Makanya terus akhirnya saya dikenal menjadi seorang yang banyak omong. Saya Gitu. dulu juga antisosial. Jadi sejak kecil sampai besar saya enggak mau ngurusi orang lain, enggak mau saya. Tapi nanti kalau sudah di lingkungan baru biasanya saya diam. Tapi setelah itu mengacak-acak situasi. Nah, Oh, nanti gitu jenengan siap-siap saya acak-acak. Tapi perasaan sudah seperti itu. Tapi hanya karena saya punya satu set yang lebih tinggi Iya, sebelum iya. Anda merusak, Ilmu saya saya masih arahkan. kalah. Nah, Ilmu saya saya masih arahkan kalah. ke arah yang oh harusnya ini loh yang Iya. yang harus Anda lakukan. Oke. Jadi saya Gimana dulu- kalau Jepangnya itu, Pak? Jadi kalau saya dulu ke Jepang itu beasiswa ke Jepang atas nama Guru Indonesia. Jadi kita daftarnya Oh, jadi di sudah jadi guru. Saya jadi guru Oke. di SMA 1 itu dari dulu. Jadi kita daftar ada 600 orang waktu itu seluruh Indonesia. Dari konsulat Surabaya hanya saya yang lolos. Dari tes konsulat Surabaya hanya saya yang lolos. Sampai di Jepang hanya 14 orang dari 600-an itu Seluruh Indonesia. seluruh Indonesia. Kemudian kita di sana yang pertama kuliah dan yang kedua mengkuliahi. Yang mengkuliahi itu selain itu kita juga homestay, menjadi duta budaya, nari, nyanyi. Makanya kadang saya melihat anak-anak di sini disuruh apa-apa ongel itu, wah itu membunuh masa depan sendiri. Kita harus siap. Saya kelihatannya kaku ini kalau suruh nari ya nari maksudnya. Jadi Nari nyanyi apa ya dulu, nyanyi. Pak? Nari apa dulu, Pak? Ya butuhnya gerak gitu Oh, aja. oke. Enggak. Tapi ya kalem. Itu program Pak Pu yang ke Jepang itu program apa ya? Teacher Pertukaran. training. Bukan pertukaran guru ya. Gimana? Guru suruh belajar gitu aja. Oh gitu. Tapi kita di selama sana 1,5 tahun. Oh 1,5 tahun. Jadi Oke. kalau musim biasanya bulan Desember, Januari, Februari itu saya dalam hati itu kenes terus. Karena Karena ingat. teringat musim salju di sana Oh, itu. gitu. Nanti setelah itu hari-hari gini tuh biasanya nanti postingan saya kayak isinya kayak salju. Itu ngenes itu tadi saya bilang di awal tadi. Oke, mengenang masa lalu Iya. yang indah. Karena tetap terlalu indah, terlalu jadi indah sakit untuk. tadi. Oke. Pada saat itu program. Ada tisu nggak ini, Mbak? Ada tisu Oh, kayaknya ada juga sih. Itu program itu sampai sekarang masih jalan, Pak? Atau Masih hanya jalan. hanya pada saat Pak Pu? Masih jalan. Oke, masih Itu ada program ya. yang lama sekali. Sampai sekarang masih jalan. Kemarin juga kami mengadakan pembimbingan konsultasi ke guru-guru seluruh Indonesia yang mau mencoba ke sana.
Oh gitu. Ya. Terus yang diperoleh apa Pak selama di sana? Wah, luar biasa kalau ditanya. Heeh. Tentang itu, yang pertama sekali yang saya dapat, yang ini nggak patek penting Bu ya, saya dapat uang. Oke. Wes di sana gratis pesawat JAL itu. Heeh. Kemudian saya dapat uang. Beasiswa saya 16 juta per bulan. Hmm. Kemudian karena saya rajin menabung dan tidak sombong, saya Oke. pengamal pramuka dasa dharma yang Heeh. apa taci papa rela hedi bersuci itu. Betul. Ya. Heeh. Saya kalau orang lain bisa nabung itu paling 50.000 yen, yaitu sepertiganya itu sudah hebat. Saya bisa nabung 2/3-nya. Saya kirim ke rumah. Gitu. Tapi bukan itu, yang paling hebat adalah saya mendapat kampung halaman baru, saya mengatakan. Jadi orang-orang yang baru, orang tua yang baru, maksudnya sesepuh ini sepuh yang baru, teman-teman luar biasa. Jadi Budaya yang baru. iya, karena berbeda. saya ketika di Jepang itu lebih cenderung, saya kan raja gombal nih Bu. Betul. Di Indonesia termasuk raja gombal lah katanya orang-orang meskipun pendiam. Tadi yang saya gombali itu mbah-mbah. Jadi mbah-mbah tuwek. Kalau gombali sesama umuran bagi saya nggak ada manfaatnya. Oke. Heeh. Jadi mereka juga masih bingung golek duit ibaratnya Iya, kan. Jadi kalau yang sudah sepuh-sepuh itu bapak-bapak, ibu-ibu, Ya, kan mereka padahal sudah ganti mapan. duit. Loh, banyak. Setidaknya mereka nggak punya banyak uang, mereka punya banyak barang bekas. Iya, kimono, terus apa itu, boneka-boneka banyak sekali, kipas. Dan mereka perhatiannya lebih karena kadang mereka membayangkan anak mereka yang sedang kerja di Osaka dan sebagainya. Saat itu Pak Pur Jepangnya mana? Jepangnya Hokkaido, dekat Rusia ya. Ya, saya Sudah juga nggak paling- tahu sih paling sebenarnya utara, pojoknya Jepang itu sebenarnya saya nggak ada, Iya. nggak tahu. Cuman kalau kita berbicara seperti ini kan setidaknya Jepangnya mana itu kan Iya. lebih terfokus gitu kan. Saya paling utara. Oke. Jadi musim dinginnya itu bisa 6 bulan. Minus paling tinggi minus 41 derajat. Saya pernah jalan kaki gara-gara ada matahari, tak pikir saya mau kunjungan mengajar di sebelah SMA. Saya lihat buka jendela mataharinya terang, paling panas. Kalau di Indonesia kan gitu. Enak srengenge panas gitu ya. Tapi akhirnya saya cukup hanya pakai baju manset itu, kemudian baju satu lagi, kemudian baru batik saya, kemudian jaket. Saya jalan, kaki saya kaku, tangan saya kaku, semuanya kaku, sini kaku, nggak bisa ngomong. Karena ketika saya lewat, ternyata minus 16, ada matahari itu minus 16 derajat. Bayangan saya saat Pak Pup kaku itu Iya. adalah bayangan saya adalah boneka salju. Jadi pengennya adalah dengan menabrakkan bola salju nanti efeknya gimana gitu kan. Nah, kalau kondisi seperti itu Pak Iya. dengan minus 16 derajat. Kemudian kalau orang Indonesia jangankan minus 16 derajat, hujan riwis-riwis saja kan kayaknya Masuk angin ya. bangun nggak mau, Iya. sekolah terlambat, ya kan? Tapi- Apapun itu. Nah, kalau di Jepang sendiri gimana? Karena saya dengar, ya nggak dengar sih, kayak pernah baca-baca dan sering lihat di sana itu orangnya itu adalah orang yang pekerja keras, Iya. pantang menyerah, tangguh. Nah, itu benar nggak sih dengan kondisi Sebenarnya seperti Indonesia itu? tuh lebih hebat, saya rasa, menurut saya loh ya. Oh ya? Iya, jenengan semisal mau presentasi PowerPoint, jelas listrik mati. Jenengan masih bisa bicara di depan, itu pasti. Saya pun sama. Besok presentasi, malam ini nanti baru bikin PowerPoint-nya. Di Jepang nggak bisa. Jadi menurut saya, saya tidak pernah melihat orang yang seperti itu. Jadi menurut saya Indonesia itu hebat di spontanitas. Tapi kontennya kadang memang agak kurang. Oke. Terus kalau mereka katanya itu pekerja keras, gimana ya? Saya merasa kadang-kadang mereka tuh artinya nggak kerja. Nah, terus? Jadi ya karena melihat temannya pada kerja, jadi akhirnya mereka pura-pura kerja. Oh gitu. Iya, beneran itu kata orang Jepang sendiri, anak-anak gitu. muda itu. Jadi mereka itu malu kalau terlihat tidak bekerja. Itu yang sangat saya salut. Jadi misalnya yang lain bersih-bersih gitu. Ya itu bersih-bersih. Nah itu orang kalau nggak megang sesuatu, nggak bersih-bersih, itu malu. Nah itu saya jadi teringat ketika saya SMP, SD kerja bakti, nah enak yang sing dolanan ya. Iya. Kalau sekarang mungkin liane do serok-serok sendiri, lihat sing ceritoke malah dolanan HP. Nah itu nggak pas di sana. Jadi budaya malu kalau tidak terlihat bekerja itu hanya itu sebenarnya.
Oh gitu. Ya. Tapi kenyataannya sebenarnya mereka hanya sekedar Ya mungkin ngolak-ngalik apa, mungkin apa ngecek apa kayak gitu aja. oh gitu. Jadi Iya. bukan karena awal budayanya malu, kemudian mereka menekuni sesuatu, Iya. tapi karena merasa bahwa kita kok kayaknya malu ya saat Iya. orang lain beraktivitas Iya. gitu kan. Iya. Nah, dan bedanya di Indonesia adalah orang Indonesia malunya kayak sudah putus gitu kan. Kayaknya Iya. "Oh, terserah lu deh. Kamu Iya. mau ngapain itu kan Kalau urusanmu sampai ketua gitu kan. kelasnya Ha-ha. bengok-bengok kayak gitu kan, Nah, wah, kasihan kadang sekali. ketua kelas itu kan kayak maksimal bagaimana memberikan sesuatu. Tapi Iya. teman-temannya kadang udahlah, maksudnya kayak nggak ada kan. Urusanmu. Nah, kaitannya kalau aku apa sih gitu Iya. kan. Kadang-kadang hal seperti itu. Nah, Pakku sendiri pada saat di sana kan kuliah juga mengkuliahi Iya, gitu kan, mengkuliahi. terutama anak SMA. S1 ya, S2 ya. Jadi, SMA juga. SMA ya, SMP ya, SD ya, semuanya saya. Oh, semua lini. Iya, semua lini. Oke. Karena kebetulan saya juga suka jalan-jalan. Heeh, Pokoknya dibilang Pusang besok bisa ke sini, bisa. Semuanya pokoknya bisa. Oke. Nah, apa karena itu ya? Akhirnya saya melihat ada sesuatu di Pak Putu yang berbeda. Artinya berbeda gitu. Saya melihat Pak Putu lebih kreatif. Bisa jadi. Yo, itu satu. Yang kedua itu pola pikirnya tuh kayak hampir sama dengan saya ya. Walaupun kadang-kadang orang bilang, "Gue kemajuan" gitu loh. Tapi dalam pola pikir saya, kenapa kalau saya maju? Kalau memang kamu nggak bisa, oke, nggak usah ikuti gitu kan. Tapi Iya. saat kamu mau, iya, oke. Tapi ada kalanya kita terbentur oleh beberapa faktor gitu Iya. kan, Pak. Itu yang Saya menyebabkan teringat sekali Bu, ketika sedang, kalau di film-film ada yang namanya festival sekolah. Mungkin Korea juga ada. Tapi di Jepang itu kayak benar-benar festival sekolah itu disiapkan banget. Setiap sekolah punya festival sekolah. Itu kalau di Indonesia kayak pasar siang. Kita punya pasar malam, mereka punya pasar siang. Jadi semua class meeting itu kayak hampir 2 minggu belum gitu. Tapi mereka kerja semua. Jadi mereka bikin, karena mereka kan semuanya pavingan gitu. Saya melihat bagaimana cara mereka menancapkan tiang bendera. Ternyata dari ini botol aqua diisi air, ditaleni, ada 4 aqua gitu, nanti saya ditaleni atau 5 gitu. Nanti begitu selesai, ya bersih semuanya itu. Jadi bahkan 1 lembar tisu pun itu tidak ada di lapangan sebegitu luas itu. Kemudian di festival itu kayak pasar malam persis. Jadi setiap kelas itu mereka mengambil tema. Misal kelas AKL 1 itu 12 AKL 1 mengambil tema Firaun. Jadi mereka akan mengubah kelas itu menjadi kayak bener-bener Firaun, bener-bener Firaun. suasana Jadi Firaun ada ini patung piramid, ada sphinx, ada kemudian nanti ketika mau masuk itu ada yang menjadi penjaganya kayak macak Firaun, prajurit Firaun. Jadi total gitu ya. Totalitas. Bagaimana Setiap budayanya, ini semuanya Iya. terupdate di situ Iya. gitu ya. Kelas yang lain ada yang ngambil koboi Amerika, kelas yang lain ada hutan Amazon, dan itu di dalam ruang itu isinya ra karu-karuan. Sing mengambil Amazon ya isinya wit-witan karu-karuan. Tapi ketika selesai bersih sih, nggak ada apa-apa. Itu memang budaya mereka sudah sangat inilah bagus. Oke. Dan Pada saat 1,5 tahun itu kan lama, Pak. iya, Kan pasti ada beberapa strategi mereka yang bisa penjenengan adopt lah. Setidaknya kan bisa direalisasikan ke terutama SMK 1. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena SMK 1 itu kan sempit. iya. Sampah betul. satu aja terlihat. Iya, oke. Tidak mungkin enggak. Iya. Nah, untuk membuat kesadaran itu kan juga tidak gampang. Iya. Terutama saya sendiri. Kadang-kadang saya harus bersikap yang sebenarnya saya nggak mau. Katakanlah, Iya. kalau kamu tidak patuh, maka kamu akan saya kasih sanksi. Nah, itu kan sebenarnya tidak ingin saya lakukan. Tapi anak-anak harus seperti itu, baru jalan. Nah, yang saya tanyakan adalah pada saat 1,5 tahun penjenengan melihat seperti itu, sebenarnya budaya yang membuat mereka tuh sadar betul bahwa ini itu yang tidak boleh, ini yang boleh. Itu gimana sih? Apa ya? Mm-mm. Bingung saya jawab itu. Karena saya pernah, ini hanya apa ya, secara ilustrasi aja, budaya nyontek saja. Malu Jadi ya terhadap budaya contek. nyontek itu gini, saya pernah tanya namanya Mbak Watanabe itu, Mbak Watanabe saya tanya, Michiko Watanabe. Mbak Michiko, kamu pernah nyontek? Dia tanya, nyontek itu apa? Cheating dalam tes itu apa? Bilang kayak gitu. Itu loh, mungkin kamu tanya sama temanmu, enggak pernah.
Terus ambil kertas kecil, kamu tulis gini, enggak pernah. Terus kenapa? Nah, terus saat balik tanya, Mbak Michi kok kenapa kok nggak nyontek? Bayangan saya kan nggak nyontek mergo gurune galak, mergo apanya gitu ya. Atau sudah belajar, dia bingung jawab itu. Kenapa ya saya nggak nyontek? Kenapa ya? Dia bilang gini, ya karena saya murid. Jawabannya gitu dok. Jadi jawabannya kenapa dia tidak nyontek? Karena dia murid. Jadi bukan karena dia itu gurunya yang ngawasi galak dan sebagainya, tidak. Nah, ketika tentang sampah, tentang etika itu mungkin kalau kita bisa membentuk kesadaran seperti itu gitu. Mungkin dengan peraturan yang sudah kita berikan mungkin. Jadi peraturannya gini, kemudian oh saya murid, saya harus mematuhi. Insya Allah menurut saya hanya itu, Bu. Kalau mereka ikut menyadari mereka murid gitu loh. Oke. Tapi itu susah. Iya, Konsep masalahnya itu susah sekali. masalahnya itu kan budaya yang dimulai dari mereka lahir kan, Iya, dari lingkungan itu memang dia seperti itu, tercetak seperti itu. Karena kita juga tahu bahwa Jepang itu adalah negara yang seperti itu. Bahkan membuang sampah pun barang yang sudah tidak dipakai itu tidak ada namanya barang rongsok. Kalau Mereka di kan langsung sana dihancurkan gitu ya. Membuang sampah itu ada harinya, Bu. Jadi hari Senin itu sampah yang teles, sampah kayak Basah, dapur harus gitu. dipisah Hari gitu ya. Selasa itu sampah yang bisa didaur ulang, nanti plastiknya warna kuning. Hari ketiga nanti sampah yang bisa dibakar, moeru namanya. Moeru kayak kain, kemudian kayu, itu hari Rabu. Kalau harinya beda, mereka malu. Tidak ada yang marahi, nggak ada yang marahi. Paling cuma orang yang ngangkat itu cuma gitu aja. Tapi itu sudah malu itu orang yang membuang kayak itu. Nenek kita kan jangankan orang itu, di kali Klitek itu pempos kasur Bu dibuang di kali Klitek Bu. Jadi ya kita memang sedang menuju ke perbaikan. Tapi menurut saya SMK 1 bagus itu. Ya. Apa karena saya orang baru ya? Ya memang. Tapi gini Pak, ya kebetulan penjenengan baru gitu ya. Saya juga akan sombong. Artinya sombong adalah kalau penjenengan melihat sekarang itu kondisinya seperti ini, sebelum corona itu lebih luar biasa lagi. Karena sampah selembar pun nggak ada. Dan mereka itu sadar bahwa ini itu akan menimbulkan masalah. Artinya menimbulkan masalah adalah saat satu orang berperilaku seperti itu, maka yang lainnya kena dampak. Dan itu tanpa saya ingatkan lagi gitu loh Pak. Jadi mereka masuk di lingkungan sekolah itu sudah sadar betul bahwa oh sampah ini harus saya pisah. Oh ini harus saya bawa pulang. Bahkan ada anak yang di dalam tasnya itu ada kresek di mana dia itu sampah dirinya sendiri itu dimasukkan dan dibawa pulang. Jadi tidak di sekolah. Sehingga benar-benar di sekolah itu nyaman. Tidak ada bungkus cilok, tidak ada bungkus yang macam-macam lah gitu kan, yang akhirnya di bangku-bangku seperti ini udah ada Pak. Tapi karena mungkin ada beberapa faktor, kemudian kayak corona, kemudian mereka terbiasa dimanjakan untuk tidak apa ya, hukum yang nyata, artinya hanya sebuah teguran jangan, tapi tidak ada punishment. Kalau orang Indonesia itu kan takut karena punishment Pak, bukan karena sadar dirinya bahwa itu tidak baik. Nah itu yang kadang-kadang membuat saya agak sedih gitu Pak, terutama anak-anak sini. Saya merasa Bu, sebenarnya setelah saya berkenalan dengan banyak orang dari luar negeri ya, sebenarnya kita itu punya identitas sendiri sebagai bangsa. Jadi bangsa kita itu memang kita disebut feodal ya feodal. Kenapa harus malu dengan itu? Asalkan bisa dijalankan dengan baik. Karena orang Indonesia itu dimanapun dia berada, dia tergantung sama pemimpinnya. Pemimpinnya apik pasti baik. Di Jepang itu orang Indonesia adalah orang yang paling menurut saya disukai. Karena mereka kan, kami orang Indonesia ikut Jepang, maka kami ikut aturan Jepang. Beda dengan orang yang lain Bu. Dari negara lain itu masih sakarepe dhewe. Buat gini. Nah dari situ saya melihat bahwa orang Indonesia sebenarnya adalah patuh karena mungkin berjiwa feodal tadi. Bisa disuruh, sangat mudah. Terus kemudian dihukum, ya sudah dihukum itu.
kalau memang terbiasanya dihukum ya wes dihukum aja nek menurut saya. Cuma mungkin porsi hukumannya gitu ya. Iya. Karena saya sendiri juga jiwanya masih feodal. Kalau kalau yang kayak orang-orang lain kan sudah kesadaran sendiri ya. Mereka hanya berbicara tentang manfaat dan keburukan aja untuk orang lain. Kalau kita tidak bisa, saya rasa belum bisa. Jadi kurikulum yang berganti-ganti karena mengiblat ke sana, mengiblat ke sini, mengiblat ke sana, mengiblat ke sini, nggak boleh hukuman ya, akhirnya jadinya kayak gini. Menurut saya gitu. Oke, ya. Akhirnya kan ada beberapa yang untuk anak SMK. Kebetulan saya tahu penjenengan itu bahkan saya berikan julukan tertentu gitu kan. Yang sekarang itu sedang populer lah, viral di SMKN 1, di mana penjenengan sudah berbicara tentang budaya tadi, kemudian kebiasaan dan lain sebagainya. Sebenarnya pemerintah sendiri itu tahu bagaimana orang Indonesia itu asli nih gitu loh. Akhirnya kan dalam beberapa hal ada yang perbaikan itu secara revolusioner, maksudnya harus cepat dan keras. Ada yang bisa disampaikan dengan cara yang lebih mudah. Artinya mudah itu adalah dengan penyampaian di bidang pendidikan. Nah, kita tahu bahwa sekarang untuk yang kelas 10 ada yang dikenal dengan namanya P5BK. Nah, kalau kita bicara tentang P5BK itu sebenarnya saya sendiri sebagai pengajar di SMKN 1, saya tahunya P5BK itu ya hanya tulisan. Bagaimana saya harus berbudaya, bagaimana saya harus rapi, bagaimana saya harus jujur, bagaimana, hanya sekedar itu Pak. Tapi di dalamnya P5BK itu sebenarnya akan membentuk saya seperti apa sih? Nah, itu loh yang sampai sekarang sebenarnya menjadi bahan pertanyaan bagi saya Pak. Walaupun kadang-kadang penjenengan ngendikan sama saya, Bu kita ada proyek begini, ada proyek begitu. Saya iya itu ya sekedar iya sebenarnya, karena saya masih harus mikir kaitannya apa ya gitu loh. Nah ini pasti semua juga akan sama sepertinya kayaknya dengan saya, kecuali kalau yang sudah mengajar mungkin enggak nih. Terus anak-anak saya yakin yang kelas 10 juga sama, ini kan kelas 10. Coba kamu paham benar dengan P5BK enggak nak? Nah, pahamnya banyak tugas biasa. Nah, pahamnya adalah saya disuruh mengerjakan tugas. Kenapa saya disuruh ini gitu kan? P5BK-nya apa? Nah, itu loh Pak Bu. Ini yang jadi pertanyaan besar di kepala saya, dan kebetulan ini ada kesempatan, tolong Pak saya dijelaskan. Jadi ya kebetulan saya Eno koordinator siluman di P5BK. Karena sebenarnya nggak ada di siapa jadi koordinator, nggak ada, cuma kebetulan karena saya banyak waktu longgar jadi saya ngetik gitu aja. Nah kalau saya bilang P5BK itu karena kita adalah sekolah penggerak, jadi semua sekolah penggerak nanti ada itu, cuma karena kita SMK maka ada muatan budaya kerja dan kepekerjaan. Jadi P5BK itu banyak, ada 9, ada 9, tetapi untuk yang sekolah non SMK itu hanya ada 7. Di sana ada kearifan lokal dan lain sebagainya, Bhinneka Tunggal Ika, kebinekaan, kemudian ada kewirausahaan. Nah, karena kita SMK maka ada 2, yaitu kepekerjaan dan budaya kerja. Itu yang jadi tolok ukur utama untuk yang SMK. SMK 2 hal wajib, itu. Ya. Oke. Kepekerjaan itu endingnya adalah anak punya bayangan besok pengen apa gitu. Kalau budaya kerja punya punya kebiasaan gitu. Jadi punya kebiasaan untuk bekerja yang baik. Itu kalau budaya kerja. Kalau kebekerjaan itu besok pengen apa, kerja neng di. Saya besok mau jadi apa gitu kan. Dengan besok jadi apa, maka saya akan membudayakan kerja yang ada di sini gitu kan maksudnya. Nah, isi dari budaya kerja itu sebenarnya apa toh? Berarti kalau seperti itu kan menyesuaikan. Artinya kalau saya pengen bekerja di sini, maka budaya kerja yang harus saya jalani adalah ini, yang menjadi tolok ukur saya di sini kan pengennya kan mengkaitkan itu gitu kan akhirnya. Oke, gimana kalau Pak? Budaya kerja di SMK nanti kayaknya masih umum-umum, jadi secara umum sebenarnya 5R gitu aja. Tapi karena pengajarnya kan sudah dari kejuruannya masing-masing, ya nanti 5R-nya itu sesuai dengan kejuruannya itu. 5R-nya itu apa coba? Rapi? Wah, lupa saya. Waduh. Pokoknya 5R. Oke, rapi, resik, rawat, terus ringkas. R1 lagi lupa saya. Oke. Terus, apa enggak?
belum masuk, Oke, belum oke. masuk. Mm-mm. Kemudian terus sama ke keselamatan kerja dan lingkungan hidup gitu. Nah, sebenarnya kalau ini sukses Bu, grand design dari pemerintah ini bagus sekali. Saya merasa ini bagus sekali. Karena sebenarnya itu kayak ekskul kalau dulu kan mohon maaf biasanya kegiatan kurikulum dan kegiatan kesiswaan, karena kita lama, saya juga lama di kesiswaan dulu. Kadang-kadang nggak sinkron gitu. Adanya berbenturan. Bocah mau lomba bocah lomba seni katakanlah. Untuk membentuk anak cinta seni, bocah lomba seni di kota lain, akhirnya sering izin. Yang ini enggak Bu. Di sekolah sendiri, secara kurikulum harus membuat lomba seni antar kelas. Ibaratnya kayak gitu. Jadi kalau dulunya yang berkesenian tuh hanya perwakilan, ini semuanya. Jadi semisal kayak Samapta dengan TNI untuk budaya kerja. Kalau biasanya hanya anak OSIS yang dikirim ke Armet, ini semua anak harus dikirim ke Armet, dikon gulung, gemak dan sebagainya. Untuk yang kelas 10 tunggu ya. Coming soon akan merasakan hal yang sama gitu kan. Coming soon. Oke. Ya walaupun tujuannya bagus sebenarnya ya Pak ya, karena memang dimulai dari hal-hal yang sifatnya dasar Pak, memang bagaimana kita berdisiplin, bagaimana kita merasa malu, bagaimana takut harus dibentuk. Malu dan takut itu sebenarnya bukan sesuatu yang negatif. Kita lihat dulu tempatnya gitu kan. Kenapa kita harus malu? Kenapa kita harus takut gitu kan Pak? Lah masalahnya adalah anak sekarang itu malu dan takut itu sudah tidak ada. Dia merasa bahwa apa yang saya lakukan ya ini yang harus saya lakukan. Ya asasi juga. Betul. Selain itu interaksi dengan orang kan juga berkurang. Jadi kalau semisal katakanlah dulu waktu kecil kita bal-balan ning andingin tegalane wong. Ketika tuwendang diel, kita nginjak-nginjak tanaman. Orang akan, "Woi, ojo ning anu." Tak biandeng mengko, kita takut. Berarti kita belajar bahwa kita tidak boleh menginjak-injak tegalane orang. Tapi sekarang anak-anak kan dolanan game. Dia tidak akan bertemu, tetangga tidak akan memarahi anak yang sedang ngegame, kecuali ngegame dilebokno son bianter ya. Jadi interaksi yang berkurang juga kemajuan teknologi itu saya rasa berpengaruh ke dalam ini. Tapi bagi anak-anak generasi sekarang saya tetap menyampaikan bahwa takut itu harus dibentuk, malu harus dibentuk. Bahkan saya sering ngomori anak-anak ini, "Lah ora tau dihukum iki lho, uripmu arep dadi apa?" Karena ngelanggar sidik bagi seneni budatit ya gitu, dia bilang gitu. Biar dia merasakan dingin, takut itu harus. Betul Pak. Jadi kadang-kadang tuh gini Pak, memang saya di sekolah ini sama Pak Yudi itu sebagai momok. Memang harus ada yang seperti itu. Saya sama Pak Yudi itu tidak ngapa-ngapain, tidak melakukan apapun. Kami jalan berdua. Itu pun tidak sengaja, misalkan ketemu jebret gitu Pak, jalan. Itu anak yang tidak disiplin, anak yang melanggar, atau anak yang pokoknya merasa bahwa dirinya itu tidak pas, itu pasti akan minggir dengan sendirinya. Tahu bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Tapi di 3 tahun ini saya merasa bahwa rasa takut, rasa malu, terus senyum, sapa dan salam itu luar biasa terkikisnya Pak. Jadi saya itu merasa bahwa saya agak gagal juga. Saya tidak menjadi pioner yang membuat anak itu tahu bahwa apa yang kamu lakukan itu adalah sesuatu yang merugikan kamu sendiri lah. Nah, itu makanya saya pada saat penjenengan berbicara bahwa Jepang itu punya seperti itu dalam benak saya tuh ada tanda tanya besar. Bagaimana ya saya lebih halus menyampaikan ke anak supaya dia itu tidak takut karena saya marah, tapi karena dirinya sendiri bahwa apa yang saya lakukan ini nggak benar loh, karena kan sudah ada aturan jelas gitu loh Pak. Kalau saya kan masih adaptasi gitu, dari lingkungan yang luas, yaitu SMA saya yang dulu kan luas sekali. Jadi saya agak beda sedikit gitu. Dan sekarang kan situasinya lebih sempit gitu. Dan makanya saya lihat bagi saya nyaman sekali sini.
Tapi memang kemarin saya melihat ada anak yang kakinya diangkat, cewek itu, ada bapak guru lewat, kakinya masih diangkat di atas bangku itu. Mereka memang makan cilok sih, mungkin memang di luar jam, tapi menurut saya itu kurang pas. Nah, saya pengen negur sebenarnya, cuma mungkin nanti mohon kalau pas rapat sekolah atau bagaimana jangan tekankan ke bapak ibu guru lagi, biar saya kayak orang-orang yang halus perasaannya kayak saya ini bisa, oh saya sudah diperintah Bu Tadi tuh, saya kan tipenya diperintah Bu. Oh gitu Ya, ya. saya tipenya diperintah. Terbiasa di Jepang itu pokoknya, "Gih, hai." Oh, harus perintah gitu ya. Oke. Pokoknya, jadi semisal jenengan sudah mengimbau, "Bapak Ibu, nanti kalau ada anak yang kakinya di atas, suruh turunkan kakinya." Kayak gitu, semisal kayak gitu. Nah, itu karena kalau saya sudah punya senderan ke jenengan, mungkin bapak-bapak atau guru-guru yang muda-muda itu juga hal yang sama, merasa seperti itu nanti kuat nanti. Oke, di sini kan kayak ada miss, artinya pola pikir saya tuh kan termasuk orang yang apa ya Pak? Orang melihat saya tuh orang yang tradisional. Artinya tradisional itu masih kaku untuk beberapa hal. Artinya sopan santun itu saya kedepankan. Karena dalam prinsip saya adalah sepandai apapun Iya. kamu, saat attitude-mu tidak bagus, maka kamu akan kehilangan semuanya. Iya, benar Bu. Pola pikir saya seperti itu. Ya, saya merasa hal yang sama. Meskipun saya sudah sampai kemana-mana, Ibu, ke Taiwan 6 hari saya kunjungan ke sana. Itu sama. Menurut saya, apalagi kita anak SMK gitu, etika itu nomor 1. Kita sepandai apapun, tapi nek pas makan malam bersama dengan bosok kakinya medangkrang, dipecat sesuk Ibu. Nah, itu loh. Mempermalukan Iya. perusahaan. Selain itu tuh saya tuh mikirnya begini, Pak. Pada saat saya dalam keseharian itu saya sudah memberikan contoh, artinya saya menegur anak, saya memberikan punishment anak, itu kan saya lakukan tidak sendiri, artinya ada bapak ibu guru dan lain sebagainya. Itu menurut saya dalam pola pikir saya adalah bahwa semuanya bisa seperti ini, tidak harus saya, gitu kan. Kalau hanya saya yang melakukan, tidak akan selesai, karena saya menemukan hanya 1-2 kasus, tidak semuanya saya laksanakan, gitu kan. Saya bisa. Kenapa? Karena itu kalau tidak dibantu oleh bapak ibu guru, itu tidak akan selesai. Kenapa? Karena sebenarnya itu bukan, sebagai seorang pendidik itu kan sebenarnya bukan hanya minter ke bocah toh, Pak. Tapi bagaimana karakter anak itu bisa terbentuk dalam lingkungan sekolah. Terutama kalau SMK 1 itu dimanapun pasti akan dapat acungan jempol, Pak. Masalah attitude. Jadi kadang-kadang anak itu berkata begini, "Kenapa sih Bu, rambut saya harus rapi? Kenapa saya harus potong? Kenapa kuku saya dipotong? Kenapa saya tidak boleh pakai lipstik? Kenapa saya tidak boleh pakai ini gitu kan?" Itu kami itu ada beberapa hal sebenarnya sudah pernah kami sampaikan, hanya kadang-kadang mereka menganggap itu hanya kalau sekolah lain boleh, kenapa SMK 1 tidak, gitu loh. Nah, itu. Ya, kenapa nggak sekolah di sekolah yang lain? Nah, saya selalu mengatakan seperti itu, satu. Yang kedua adalah bahwa kita itu beda dengan anak SMA. Anak SMK itu dia ada kayak proses magang yang kita tahu itu prakerin. Pada saat dia melakukan sesuatu yang tidak bagus, satu saja akan mengimbas ke yang lain. Di angkatannya dan di bawahnya. Nah, terus di bawahnya ini mau kemana gitu loh, Pak. Kadang-kadang dia nggak mikir seperti itu. Jadi saya melakukan seperti itu adalah bahwa kedepannya itu banyak hal yang mereka sebenarnya nggak tahu. Kaitannya itu banyak. Bukan hanya kamu. Kalau kamu silahkan. Kamu mau pakai lipstik tebal dan lain sebagainya. Tapi setelah keluar, jangan di lingkungan sekolah. Jangan pada saat pakai seragam. Kamu mau merokok, mau rambut panjang dan lain sebagainya, nanti ada waktunya sendiri. Jangan saat kamu menjadi SMKN 1. Karena SMKN 1 tuh panjang dan deretannya itu apa ya, Pak ya? Kaitannya itu sangat luar biasa. Kemarin itu loh. Saya juga ada anak itu yang saya ketahui pas sepeda motoran itu sambil ngerokok. Anak SMK kita. Saya terus ya tak chat gitu aja. Kebetulan saya kan masuk grup kelas itu. Tolong kalau kalian merokok, yo lepas dulu semua atribut yang berbau SMK. Tas, terus baju, pokoknya sembarang lepasan baru ngerokok, buya. Tapi jangan bawa-bawa SMK. Oke. Ini kan anak biar tahu bahwa seorang putut yang dari SMA pinggiran
sudah pernah ke Jepang, bertemu dengan banyak orang, itu saja bisa mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya orang Indonesia masih baik dibandingkan dengan yang lain. Iya kan? Terus penjenengan saya tanya ke SMK 1 bagaimana? Penjenengan juga melihat anak-anak kita sudah bagus. Padahal menurut saya belum, karena goalnya belum sampai di sana. Ada beberapa hal yang masih harus kita pelajari gitu loh Pak. Dengan adanya P5BK ini, harapan saya adalah saya support dari teman-teman itu, pengen saya luar biasa. Karena dari situ saya bisa mengambil kesimpulan bahwa anak-anak disiapkan untuk bekerja, tetapi bagaimana paham kebekerjaan dan budayanya bagaimana, gitu kan Pak. Karena saat itu tidak kita awali dari sekarang, kan susah Pak. Misalkan suruh rapi, suruh resi. Nah, hal-hal seperti itu kan apa ya Pak, suatu hal yang susah untuk dilaksanakan saat dia tidak terbiasa. Iya kan? Nah, itu kan tantangan bagi penjenengan berarti. Bukan hanya saya sebagai bukan hanya saya sebagai tim kedisiplinan atau kesiswaan. Berarti saya sekarang bisa menggandeng P5BK dong untuk beberapa hal yang mau saya goalkan, gitu maksud saya. Idealnya kan kejuruannya Bu ya kalau untuk P5BK itu. Terus saya hanya satu mungkin karena saya mempelajari banyak bahasa tadi Bu. Saya sudah berbicara dalam beberapa bahasa Jawa Ngoko, Jawa Kromo, Indonesia, Inggris, Perancis, Jerman, Turki, Jepang. Jadi ada 8 bahasa itu. Saya yang menurut saya paling baik itu bahasanya yang paling baik adalah tidak ada. Bahasa yang paling baik dari 8 bahasa yang saya pernah bicara itu tidak ada yang paling baik. Karena yang paling baik itu adalah bahasa yang sopan santun itu aja. Kita mau bicara Jawa Ngoko tapi kita sambil misah-misuh nggawa buah-buahan, nggawa hewan, sama saja. Jadi ketika semisal ini efeknya kan panjang Bu ya. Semisal gini. Ning sekolahan terbiasa saksuh kayak gitu. Kemudian bekerja ketika ada pas presentasi enek sing ceblok misuh latah utawa pas guyon bose karo bose padha ngomong kene guyon ra karuan cekakaan misah-misuh. Kan memperburuk nama perusahaan. Gitu. Jadi bahasa apapun itu tidak ada yang paling baik kecuali bahasa yang paling sopan aja udah. Kita bicara kayak jenengan, manggil saya jenengan, saya juga jenengan kayak gitu kan. Kita kan bisa saja memanggil kowe aja kan, jenengan bisa manggil saya kowe karena jenengan kan lebih senior jauh. Enggak. Kalau secara usia juga kan saya wajar aja kalau jenengan bilang kowe ke saya kan. Tapi jenengan tidak memilih itu gitu kan. Gitu. Saya tuh sebenarnya gini loh Pak, saya tuh pengen menjadi orang yang konsekuen. Walaupun konsekuen itu berat ya Pak. Saya tuh tidak hanya memerintah, tapi saya memberikan contoh gitu loh Pak. Saya dengan di bawah saya pun, saya tidak pernah akan memanggil nama. Saya selalu bilang Mas atau Mbak atau penjenengan, itu selalu saya ambil. Kalau dalam tataran Jawa penjenengan itu kan yang paling halus tertinggi gitu kan Pak. Harapan saya adalah pada saat saya membiasakan diri saya seperti itu, maka disitulah tempat saya. Artinya tempat saya adalah saya menghargai penjenengan. Kan tidak mungkin nanti penjenengan tidak menghargai saya. Nah, itu kunci awal. Pada saat orang menghargai, itu semuanya insya Allah akan lebih mudah Pak. Artinya kita menjadi saling. Nah, itu loh sebenarnya yang akan saya berikan ke anak-anak. Kalau Bapak Ibu guru saja bisa seperti itu, kenapa kalian tidak bisa? Menundukkan kepala itu bukan berarti kalah, bukan. Tapi menunjukkan itu kelas kamu. Kelas di mana? Bahwa kamu mempunyai attitude yang memang harus kamu lakukan. Kenapa? Seperti jawaban seorang siswa di Jepang itu, karena kamu murid. Iya, jawabannya karena saya murid. Nah, kenapa kamu lewat di depan saya harus gini? Ya karena kamu murid. Iya. Besok enek dadi wong tuwek, enek cah cilik lewat ning ngarepmu ya ngene genti. Iya. Karena situasinya ya sudah gitu. Nah, pada saat sudah merasa bahwa saat kita merasa murid, maka aturan sekolah apapun
Kan ada Bu ya kadang anak yang ngerokok gitu kan. Nah, Anak ngerokok betul. saurane, "Lah bapak itu aja oleh ngerokok kok." Ya wis rasa sekolah dadi guru gitu Iya, kan. iya, kadang-kadang hal seperti itu perlu, Dan Pak. itu kan nggak bisa Iya. tatarannya dewe kok. Karena apa ya? Tingkatannya pun juga nggak sama. Makanya saya sering juga bilang, Bu, di sekolah sana boleh loh seperti ini. Ya sudah, sekolah sana. Ya Rono, Heeh. nggak salah SMK aja 1 ini. tidak akan kehilangan, tidak akan merasa kehilangan Saya kamu malah pergi. Saya malah seneng. Heeh. Gitu Di loh. sekolah yang lama itu saya ngajar tuh 20 siswa pernah, 20 sampai 35 bervariasi ya. Yang di sini tuh 35 terus. Ada bedanya. Iya. Jadi 25, 35. Makanya kalau nanti semisal anak-anak yang melawan aturan musik aturan sekolah ini, terus kemudian ya sudah saya pindah. Saya mungkin akan merasa senang juga. Kan wes sithik sing dikoreksi. Iya. Tapi nyatanya juga alhamdulillahnya gini. Sebenarnya anak itu terbentuk kan juga karena lingkungan. Iya. Memang awalnya harus dipaksa. Iya. Tapi saat dia itu sudah terpaksa menjadi kebiasaan, itu akhirnya juga akan membawa sesuatu yang beda, Pak. Artinya kelas 12 akhirnya sudah banyak yang mengatakan begini, Bu, saya kok nggak nyaman ya lihat adiknya itu ketemu dengan senior tidak mau menyapa, pakai jilbab tidak sesuai ketentuan, rambut panjang. Nah, dari hal seperti itu kan berarti saya merasa bahwa oh, masuk apa yang saya berikan. Bukan karena saya marah, tapi kamu sadar betul bahwa kewajiban kamu sebagai seorang murid adalah seperti itu. Nah, Ya semoga nanti ajaran depan sudah bisa on tahun yang Juli ini Bu. Karena memang kita kan karena corona itu banyak imbasnya. Tapi saya rasa anak-anak bisa kok. Kemarin saya kan ada di satu kelas itu yang wah karu-karuan. Sampai tak lempar itu sampai tak lempar sampai penghapus gitu. Duer kayak gitu. Tapi setelah itu baik besoknya. Jadi kemudian anak wali kelas saya itu kan ada yang nggak masuk ya Bu, ada yang A, ada yang S itu. 1 bulan dalam 3 minggu yang sudah masuk ini tak panggil semua itu anak yang S saja tak panggil. Kamu sakit apa ini? Masuk angin Pak. Lah kenapa kok masuk angin? Tak salahkan dia sakit, tak salahkan. Karena maksudnya gini, ya harus jaga diri lah gitu. Nek gak kuwi gak iso melek bengi yo jangan kayak gitu loh. Jadi akhirnya yang sakit, yang izin, apalagi yang A mungkin akan berpikiran, masuk ben aku bolos mana? terus ditakoni. Mana? Oh, alasan saya apa lagi gitu kan. Alasan saya apa lagi? Ya, mungkin ini sudah mulai berubah anak-anak Iya. saya. Gitu. Jadi saya lebih ke verbal kalau memberitahu anak-anak. Iya, memang benar Pak. Sebenarnya anak kita itu adalah bagaimana cara kita melakukan pendekatan. Hanya kan waktu dan segala hal kan terbatas. Jadi anak-anak kita itu pada dasarnya baik, Pak. Menjadi tidak baik itu karena pengendalian itu loh. Intinya kan di situ. Dengan situasi yang matpel kita sekarang kan 50 menit ya sementara ya. 2 jam itu kan 50 menit. Itu saya malah merasa enak ya. Karena di Jepang itu 50 menitan satu mata pelajaran. Nah, ini loh, ini bisa masukkan kepada Bapak yang menentukan. Beneran Bu. Jadi saya rundown itu malah bisa. Rundown. Saya kan di Jepang itu saya pernah ngajar di SMP, SMA, S1. Itu tidak ada RPP sing mohon maaf ya. Saya nggak tahu ya RPP sing akeh itu tidak. Hanya rundown saja menit ini apa. Dan lebih detail dari RPP kita sebenarnya karena rundownnya hitungannya per menit. Jadi di Jepang itu guru ngajar sambil bawa stopwatch biasa. Sambil bawa stopwatch atau beker kecil kan. Jadi dia sambil itu. Ini kurang ini. Jam tangan ini masih nggak kelihatan. Jadi sambil gini mereka berkegiatan. Memang semacam kayak diburu waktu. Tapi saya merasa lebih efektif. Saya sekarang ngajar kelas 12 TKJ sama BDP itu enak gitu rasanya. 11 BDP juga enak saya. Karena 50 menitan tadi. Karena terlalu 25 banyak. menitan. Betul, karena kadang-kadang terlalu banyak itu adalah menjemukan juga gitu loh. Akhirnya kita tuh kayak apa ya Pak, stagnan di situ gitu loh. Jadi tidak bisa berpikir bahwa saya 25 dengan 45 menit, dengan 25 menit itu kan kayaknya dengan 25 menit saya nggak mau kehilangan. Nah, ini bagaimana saya mengoptimalkan. Nah,
biasanya saya juga seperti itu Pak, dan nggak terasa bahwa oh sudah selesai ya, ternyata target saya seperti ini tuh langsung masuk Iya. langsung masuk gitu kan. Tapi nanti kalau kembali 40 menit ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa sih, Ya cuman memang kita kan harusnya sudah dapat menerima. bonus, maksudnya kita sudah dapat bonus Coba saya sekian merasakan gitu aja kok, enak gitu. Mm-mm. Nah setelah itu kegiatan saya masih bisa ketemu anak-anak setelah pulang sekolah. Jadi saya sebenarnya sama saja saya pulang sore. Iya, sama Pak, apalagi saya gitu kan. Ada Iya. beberapa beban yang harus saya selesaikan. Cuma saya merasa kok enak ya ternyata. 50 Oke. menit satu Oke. pelajaran 50 menit. Ha-ha. Nanti terus lari bu mereka. Ha-ha. Pindah ke pelajaran lain kan mereka moving class. Bu. Oh gitu. Ya, jadi habis ini ke lab sana 10 menit ya sampai sana lagi. Sampai sana lagi. Hanya 5 menit berpindah itu. Ket. Dan tidak ada yang telat. Kalau Karena- SMK 1 dulu begitu Pak. Nah, Karena kita movingnya bukan karena itu sih sebenarnya, karena kekurangan kelas. oh, Jadi pemanfaatan lab. oh, Saat anak jam 1-2 dia harus ke lab, maka dia harus ke lab. Setelah itu dia kembali ke kelas yang kelas berikutnya ke lab, gitu kan. Jadi kita moving. Dan itu anak dulu juga nggak ada masalah, Pak. Mereka tertib, cepet, plok gitu. Jadi tidak ada kok kayak membelot sebentar, Bu, gitu nggak ada. Jadi TET itu mereka sudah berdiri di depan lab. Kan lab itu kan tidak dibuka untuk umum. Jadi saya selalu kemarin dikunci ngerjain gitu kelas kan. 10 TCKT 3. Oh gitu. Pak. Tak buang kok tak. Ini mereka TJKT 3. itu saya sengaja memang suwi gak nesu terus saya mereka masih anak SMP waktu itu awal-awal baru masuk dari corona itu mereka harus digita ini karena biar segera balik ke situasi yang normal mereka tak biarin aja ke lab bahasa gak lama gak tahu saya buka sudah saya tunggu 2 menit lagi harus dari sini tanda pendung kalau keluar dari sana. Iya. Saya diam aja sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa kalian telat? Iya. Saya coba gayanya Pak Yudi ya. Ya tak biar teman-teman. Tak sowan dari tak. Terus setelah itu kan kemarin kan Betul. saya terus setelah itu sudah selesai ya. Saya ulangi lagi. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus saya pelajaran B5 Iya, BK. betul. Shock terapi itu penting gitu, Iya. Pak. Jadi Tapi sekarang bagus-bagus loh. Oke. sekarang. Jadi sekarang tuh saya sudah dapat partner, artinya adalah P5BK ini bisa jadi partner saya. Karena gini, Pak. Saya tuh sangat sedih saat satu siswa saya berubah menjadi attitude yang tidak bagus. Kita kan sebenarnya tidak mengejar dia pinter. Enggak, Sampai pinter apapun kalau tidak beretitude percuma. percuma. Nah, attitude itu Saya akan ini tidak membawa pinter merayu. pinter sama Pak, kayaknya saya juga begitu. Nah, pada saat mereka sudah punya bekal itu, insya Allah mereka akan mendapatkan akademis itu dengan lebih enak, lebih mudah gitu loh. Ya karena didoakan Bu menurut saya. Betul. Jadi kalau ada anak yang bertujuan sekolah untuk ini, menurut saya nggak usah bertujuan. Sekolah itu tujuannya satu, didoakan oleh Bapak Ibu guru. Wis. Iya. Dengan cara bagaimana berkegiatan, bersopan santun, gitu aja. Iya. Saya Betul. nek dipikir gak bakalan Bu sampai Jepang gitu. Saya nggak pinter juga. Tapi saya kalau diperintah guru selalu, "Nggih Bu. Wis mangan, Dot." "Dereng. Mangan sing ana." "Nggih." Kayak gitu. Sejak dulu kerjaan saya angkat-angkat kursi, dikongkoni guru njupuk konsumsi ke sana, gitu aja. Tapi saya lakukan dengan jawab juga basa Jawa kromo. Mungkin saya merasa jangan-jangan guru-guru saya dulu ya yang mendoakan saya. Di rumah pasti orang tua mendoakan. Tapi sebenarnya menurut saya orang tua yang paling ngerti kebisaan kita itu ya orang tua di sekolah. Betul. Saya aja sama anak saya nggak tahu kok isone Bisa apa gitu nggak ya. tahu. Guru yang tahu. Maka menghormati guru itu Hal yang utama, luar biasa siapapun utama. itu. Siapapun Nah, itu. kadang-kadang itu gini Pak, anak SMK 1 ini, saya berbicara SMK 1 jelas karena apa? Saya berjalan dengan Bu Ina misal. Karena dia yang mengajar saya, ya yang disapa hanya saya, Pak. Yang disalim hanya saya. Yang Bu Ina dibiarkan lewat. Itu kadang-kadang saya pikir, kenapa ya ini ya? Saya harus bagaimana lagi? Nah, itu loh, Pak. Iya. Jadi oke, dalam pertemuan ini saya juga minta tolong, kebetulan kan tim P5BK kan hampir di setiap jurusan ada gitu ya, dengan hal seperti ini dan koordinator silumannya penjenengan gitu kan, saya minta bantuan Pak, terus terang. Kalau cuman saya nggak mungkin saya bisa,
Mungkin nanti kalau sudah masuk 5R Bu, lebih Oke. hebat lagi. 5R, rapi, ringkas, resik, rawat dan sebagainya itu. Nanti Tapi bener loh ya, dijalankan itu loh ya. Jangan hanya sekedar saya melunturkan kewajiban, artinya masuk Kalau yang penting itu nah yang saya Bapak Ibu guru takutkan kita itu. itu kan hebat-hebat tuh Bu. Betul. Pengennya yang ideal terus. Dan saya rasa memang itu kita bisa. Oke. Nah, itulah yang kadang-kadang apa ya? Bener-bener menjadi PR kita. Anak kita itu mau dibawa kemana? Gitu kan? Anak kita mau dibawa mereka kemana? nanti kaya, kita juga nggak minta uang mereka. Jangankan kaya Pak, mereka cantik, mereka ganteng itu loh, kita nggak minta Nggak apa-apa. apa-apa. Iya kan? Bahkan saya itu sampai gini, Mereka bayari gede, hutang saya masih banyak juga nggak apa-apa. nah, lah iya Pak, Lah iya. itu loh. Kadang-kadang kita tuh, saya tuh mikirin, apa Ngapain ya? kita kayak Nah, gini ya? terus Terus yang sugih sing entuk duit ya kono. iya. Ya, tapi saya juga merasa nyapa ya udah di guru. Padahal saya dulu nggak pengen jadi guru. Nah, dan anehnya lagi Pak, saya tuh kayak gini Pak. Saat saya melihat siswa saya itu diterima di perguruan tinggi negeri atau sukses, itu bangganya saya tuh luar biasa Pak, kayak marem. Tapi saya melihat anak saya itu kayak biasa aja Pak. Iya. Karena kan kayak sudah saya siapkan, saya konsep bahwa kamu nanti setelah SD kamu masuk di sini, kamu menyelesaikan ini, tugasmu ini, kan kayak sudah jalur dunung terkonsep gitu loh Pak. Jadi saat anak saya ditanya, misal kamu habis ini mau sekolah di mana, itu kayak dia sudah punya jawaban gitu loh Pak. Iya. Nah tapi saya di sini, saya tanya siswa yang paling pinter pun Pak, jawabnya dia, kamu habis ini kemana nak? Nggak tahu Bu. Waduh, itu di sini saya tuh masya Allah, Iya. kamu punya Saya, potensi untuk maju. di setiap situasi yang di setiap lokasi ya, di setiap setting tempat yang saya ada di sana, saya pasti punya anak yang saya titipi mimpi. Kalau di SMK 1 saya belum begitu nemu karena saya masih baru. Tapi kalau di sekolah-sekolah dulu saya pasti saya titipi itu. Saya semangati terus, dan yang paling membahagiakan yaitu ketika mereka bisa sampai Jepang, beasiswa, dapat bidik misi, itu senangnya bukan main. Meskipun saya sendiri harusnya yang dikasih beasiswa pemerintah itu saya. Tapi ya sudah nggak apa-apa, saya senang. Nah, Nggak itu loh masalah. Pak. Makanya kadang-kadang saya tuh berpikirnya gitu, nggak kayak mimpi saya adalah saya pengen melihat anak saya yang di SMK saat setelah kelas 12 Iya. itu punya mimpi yang bisa terwujud. Artinya jangan hanya sekedar nggak tahu Bu ya setelah ini mau kemana. Kemarin itu bagi saya wah. Semester 1 untuk kelas 12 itu saya meminta mereka membuat komik FTV. Komik FTV kehidupan mereka yang untuk beruntung ketemu sopo, nanti saya kira kuliah, terus saya dirapi sopo kayak gitu. Saya pendelkan jadi satu, saya baca-baca itu. Dari kelas 12 TKJ 1 dan 2. Bagus-bagus. Nanti bisa dibuat inilah, dikasih di perpus untuk hasil karya. Nah itu loh Pak, maksud saya bahwa sebenarnya anak kita itu punya kreativitas yang luar Tinggi biasa. sekali. Hanya arahannya kemana itu loh yang kadang-kadang mereka itu nggak dapat. Dia bingung mau kemana, itu bukan karena apa, karena dia nggak tahu saya harus bagaimana dengan latar belakang keluarga yang biasa aja. Misalkan dia berpikir mau kuliah itu begini, padahal semuanya tuh ada beberapa hal jalan yang lurus gitu loh Pak. Nah itu saya yakin P5BK bisa masuk Ya semoga karena nanti. Karena di P5BK kan awal kemarin kelas 10 dapat kayak membangun mimpi, itu penting. Mereka mungkin nggak sadar, oh apa tuh kon gawe ngene iki wae. Tapi sebenarnya mereka sudah memasukkannya ke alam bawah sadar mereka. Belajar River of Life, alir sungai kehidupan itu sebenarnya sangat bermanfaat. Cuma sekarang kan masih di bawah gurunya. Ya sudah, biarkan aja. Nanti biar mereka membuat lagi yang terbaru sesuai situasi mereka nanti. Ya. Terus saya itu juga harapan saya adalah pengalaman penjenengan di Jepang itu bisa dimasukkan dalam, ya bukan kita ada budaya, bukan budaya kita pasti lebih mengena, tapi kan ada beberapa hal yang bisa kita ambil gitu loh dari sipit penjenengan yang di sana. Tinggal ya kan? sipitnya ini. Tinggal sipitnya karena di sini panasan dan lain sebagainya gitu putihnya kan. sudah balik hitam. Nah itu kan ada beberapa yang bisa kita adopt, bahwa kita juga bisa, bahwa orang Indonesia itu ternyata
di sana pun juga punya attitude yang bisa Iya. dipertanggungjawabkan Handal. sebagai asli orang Indonesia gitu loh. Jangan pernah takut disebut orang Indonesia gitu Pak, maksud Tidak. saya itu. Kita hebat. Mm-mm. Saya malah mengenal Indonesia justru ketika saya di Jepang. Jadi saya bangga jadi orang Indonesia. Makanya kenapa saya nggak kembali ke Jepang, karena waktu itu kan ada banyak pilihan sebenarnya, tapi saya nggak kembali ke Jepang karena saya Indonesia dan saya pecinta tempe, Bu. Di Jepang nggak ada tempe, ada saya kuliner saya kalau nggak ada tempe, aduh, Ada yang kurang. Jadi saya balik dan tidak lanjut ke sana. Tapi saya senang di sini, dan apalagi sudah bisa di SMK 1 Ngawi, udah kayaknya saya nggak pengen apa-apa, Bu. Pokoknya saya pengen pensiun sampai pensiun di sini. Wah, itu pensiun 2042. Amin. 2042 saya pensiun, masih lama sekali. Masih lama. Di sini pokoknya. Oke, dan Ruang saya samping. Betul. Dan masih ada apa ya Pak? Mimpi-mimpi kita yang akan kita wujudkan, bukan untuk diri kita sendiri sebenarnya ya Pak ya, tapi untuk generasi muda yang sebenarnya memang kita tahu mereka punya potensi. Hanya kadang-kadang mereka tidak sadar punya potensi itu dan tidak ada yang mengarahkan. Jeleknya anak-anak sini itu kan begini Pak. Dia tidak berani untuk mengatakan iya dan tidak pada saat dia mempunyai sesuatu. Nah, itu loh Pak. Itu yang pengen saya gali ke anak-anak, cuman jalannya saya agak bingung gitu loh. Saya lihat anak ekskul itu luar biasa loh. Anak English Club sini itu hebat sekali, bicaranya sudah hebat. Kemarin saya kelas 12 TKJ 1 dan TKJ 2 itu presentasi kan. Itu hebat sekali. Saya ancam mereka. Saya ancam sedikit itu aja. Kok yuk jalan gitu loh. Terus kemarin bahasa Jepang kita ada acara motivation day itu, saya coba bawa 3 anak dari ekskul bahasa Jepang kita ke SDN Panggur 1 itu. Enggak izin jenengan saya. Ya. Kita ke sana. Anak-anak ini kerjanya ya hebat loh. Cek. Bahkan barang-barang Jepang saya serahkan mereka balik persis seperti yang semula. Notone itu aja balik persis, Bu. Jadi ekskul Jepang jenengan ini yang di SMK 1 itu budayanya sudah masuk. Jadi balik persis. Mereka menempatkan itu aja balik persis. Boneka-boneka itu balik persis. Hebat anak-anak Jepang kita ini. Tapi ya enak sedengnya juga. Iya. Sedengnya adalah mereka kebanyakan adalah jumblowati. Karena lebih ini menghayati anime. Kayak iya, emang betul. Orang ekskul Jepang cenderung anime. Saya pun ternyata sama. Saya idola saya itu Sailor Mars. Keren. Kalau saya Sailor Moon, saya bukan yang Sailor Moon tapi Sailor Mars. Oke. Karena Sailor Mars itu cenderung galak. Jadi saya kemana-mana, pas di situasi manapun pasti saya ketemu orang yang agak galak. Ibu-ibu rotok galak kayak gitu. Kayak siapa ya? Kayak siapa ya? Kayak di depannya juga. Ketemu murid rotok galak. Saya lebih suka anak-anak yang galak. Karena bagi saya itu kayak membawa energi tas gitu. Ya memang kadang-kadang itu gimana ya, saya sendiri tuh mau membuang energi galak saya tuh kok ya eman gitu loh Pak, karena dengan galak itu saya mendapat manfaat. Itu sebenarnya kayak kan paduan suara Bu ya. Dirijen itu dirijen yang baik itu adalah dirijen yang bisa membuat ketika dia menggerakkan kepala, anak buahnya ikut menggerakkan kepala. Itu energi yang menggerakkan namanya. Jadi kan guru penggerak atau bukan? Oh, yang jelas saya bukan guru penggerak. Saya guru penggerak. Saya pengen menggerakkan sesuatu yang tidak bergerak menjadi gerak yang bermanfaat itu loh Pak, termasuk penyenangan. Jadi kita deal ya, kita satu visi misi bagaimana membuat anak SMKN 1 menjadi beda artinya bahwa memang mereka sesuai dengan yang diharapkan oleh orang tua, sesuai dengan yang diharapkan masyarakat, termasuk sesuai yang diharapkan oleh pemerintah. Kalau saya menyimpulkan perjalanan saya semua itu, jadi yang saya bisa simpulkan adalah bangga berbudaya, santun berbahasa, sukses bukan sekedar asal. 3 kata itu. Jadi maknanya tapi luar biasa. Luar biasa karena budaya termasuk kita nuwun sewu Bu, itu budaya. Kita bisa menari budaya. Tahu basa Jawa Kromo budaya. Sunda Kromo budaya. Jadi ketika kita bisa menghargai budaya kita sendiri, kemudian memilih bahasa yang tepat,
etikanya bagus, maka sukses itu bukan sekedar asal. Banyak orang yang akan membantu kita, guru-guru kita. Pasti. Saya kira itu. Oke. Jadi itulah yang menjadi kesimpulan dari seorang Putut Prihantoro. Pilih Po Prihantoro atau Putut Prihantoro. Kalau Po Prihantoro membuat saya tercabik-cabik. Oh gitu. Saya membuat yang penjenengan nyaman aja lah. Ya. Putut Prihantoro. Oke, jadi ini sesuatu yang berpengalaman dari seorang Bapak Putut Prihantoro yang sudah punya pengalaman di mana melalang buananya walaupun di Jepang, tapi bahasa itu kan juga belajar. Itu kan juga akan membawa secara psikis kita bahwa kita dengan berbahasa ini tuh kayak sudah merasakan budayanya gitu loh Pak. Bagaimana gitu kan. Dengan hal seperti itu bisa bermanfaat bagi anak-anak. Kesuksesan juga ada di tangan Pak Putut. Saya sebagai senior lah mungkin di sini, dan mungkin saya lebih dulu senior, dikatakan senior karena saya lebih dulu di sini. Itu mempunyai beberapa mimpi, di mana mimpi itu bisa saya wujudkan dengan program-program Pak Putut, baik di bidang ekskulnya maupun P5BK-nya. Oke. Nanti sebentar lagi proposal jalan-jalan saya. Oke, saya sebenarnya tidak ada masalah. Tapi di sini kita menjadi agak berbeda adalah kalau penjenengan suka jalan-jalan, saya suka naik sepeda, Pak. Karena kalau jalan saya capek. Jadi saya pilih naik sepeda aja dan kayaknya lebih cepat gitu loh. Datangnya lebih cepat. Tapi memang saya intinya saya bukan orang yang suka jalan-jalan, Pak. Jadi saya tuh lebih suka membaca, menyibukkan diri, menyelesaikan segala sesuatu yang di tempat. Tapi membawa indah bagi saya sendiri gitu. Maksudnya mungkin orang lain menganggap itu biasa, tapi saya perubahan sedikit aja bagi saya luar biasa. Dengan beraktivitas di rumah, beraktivitas sesuai dengan apa yang saya mau. Karena saya orangnya tidak suka keributan. Saya orangnya tidak suka sesuatu yang baru, yang membuat saya tidak nyaman. Intinya di situ. Tapi saya berusaha untuk berubah, bukan untuk saya, tapi untuk lingkungan menjadi lebih baik. Intinya di situ. Apalagi saya harus berkumpul dengan banyak orang. Itu sebenarnya awalnya saya tidak nyaman, Pak. Karena saya bukan tipe orang yang gampang bergaul, ya Scorpio tadi. Saya juga Scorpio kan nyapit kan sebenarnya. Nyapitnya di belakang. Itu yang mau saya grundelnya itu loh, Pak. Kadang-kadang masih itu akan mulai saya alhamdulillah saya banyak masukan setelah saya menjadi seperti ini, dan pengen saya adalah anak tahu bahwa kita di sekolah itu tidak pengen mereka sengsara, tapi memberikan bekal yang luar biasa. Ya lebih baik kita sengsarakan sekarang daripada mereka di masa depan sengsara. Ya kerja gara-gara pisah-pisah dipecati dina gitu kan. Nah, itu loh. Oke, kadang-kadang yang mereka tidak tahu bahwa kita melakukan itu bukan untuk diri kita. Nah, karena kita sudah pernah mengalami yang dia belum gitu kan. Kadang-kadang itu loh. Oke, ada pesan khusus yang mau disampaikan ke anak-anak dari Pak Putut? Pesan khususnya adalah yaitu tadi, tujuan sekolah gak usah neko-neko, perlu gak usah punya tujuan. Tujuannya yang minta didoakan oleh Bapak Ibu Guru, sama Bapak Ibu Guru, Bapak TU, Bapak para penjual di luar gitu. Teman-teman itu akan mendoakan ketika kita bersikap baik. Hanya itu aja. Berbuatlah yang baik, menyenangkan orang, agar orang itu selalu positif kepada kita, dan insya Allah itu doa. Oke. Karena aura positif itu luar biasa. Akan kita peroleh itu tidak kita minta, tapi itu justru akan terucap saat kita memberikan hal yang misal jenengan melihat saya yang jenengan perintahi kok manut ya, terus kemudian jenengan pasti bilang bapak iki kok yo manut apik kayak gitu kan, muga-muga lancar terus urusannya. Nah itu kan dalam hati kayak gitu mungkin jenengan. Soalnya saya nggak lancar urusan nggak bisa jenengan perintah lagi. Kayak hari ini dadak. Oke. Saya kira itu bisa jadi sesuatu yang luar biasa bagi anak-anak. Harapan kita adalah bahwa kita berbicara ini tidak sekedar omong kosong, tapi lihatlah bahwa Bapak Putut itu bisa sampai ke sini itu perjalanannya panjang. Dan maknai setiap ucapan dan tingkah beliau, bahwa tidak sekedar hanya mengatakan bahwa kowe gak mungkin iso, bukan. Perjuangan apapun tidak akan tidak pernah memberi hasil.
sekecil apapun hasil itu akan kita dapat, walaupun kita tidak tahu dan tidak menyadari bahwa itulah yang akan membawa kita ke arah sukses, kan gitu kan Pak. Karena mimpi itu memang harus kita kejar. Nggak ada mimpi itu hanya sekedar mimpi. Yang penjenengan katakan hanya sekedar asa. Tidak. Jadi sebenarnya tidak ada hal apapun, hal kecil apapun itu yang kita lakukan yang sia-sia. Hanya ada satu hal yang sia-sia, yaitu waktu yang disia-siakan. Dan itu tidak pasti pernah sia-sia. mencoba. Iya. Kayak ini masih hanya Elisna ini ya. Elisna ini cuma di sini tok. Nggak tahu mungkin dia denger atau enggak tadi omongan kita. Tapi pasti ada hal yang masuk ke dia. Nah, itu berarti kan enggak sia-sia atau hanya cuma berdiri di belakangnya operator. Tapi itu enggak sia-sia loh. Betul. Dia sudah mengorbankan waktu. Nah, ketimbang dia pulang ke rumah kemudian tidur ngeceti cowoknya paling ora duwe. Ya, iya. Dalam proses apa dulu kayaknya? Eksekusi. Ya itu kan ngeceti ya agak barbar. Iya. Ya, tapi kalau mendengar seperti ini kan bermanfaat tuh ya Mbok. Iya. Jenengan opini jenengan, kemudian juga ternyata ngekakno sounding ini ki carane ini. Pasti bermanfaat. Hal sekecil apapun. Saya dulu ketika mau nari, Bu. Nah, waktu SMP kan saya tipenya diperintah guru itu ya sudah jalan gitu. Ketika saya bawa selendang nari itu teman-teman bilang, "Minggir, sindene liwat. Minggir. Lipstiknya ceblok. Awas." Saya diam aja. Nah, aku diperintah guru. Terus saya ikut nari, gak iso pacek gulu ngene tok. Nah gitu kan. Akhirnya saya nggak kelolos toh. Setelah diseleksi berapa kali disuruh nari, soneni kan, nari. Nggih. Terus akhirnya setelah itu nggak lolos saya, yang lolos yang bagus-bagus itu ada 4. Gumono, Edi, Hendarto sama siapa. Saya nggak lolos. Tapi ternyata meskipun saya nggak lolos, saya ternyata narinan di Jepang di depan di Ishikari Festival. Saya nari. Jadi lebih mendapatkan pakainya nanti. Yang gak lolos itu hanya persiapan kecil untuk sesuatu yang sangat besar. Jadi nek dikongkon perintah guru kok kompromi ya, tak tendang. Lah ya, itu loh Pak. Memang kadang-kadang kita yang apa ya? Ya memang agak susah pada saat kita memulai. Tapi insya Allah saat sudah dimulai menjadi suatu kebiasaan. Saat kita tidak melakukan itu merasa hilang, gitu kan? Seperti yang dikatakan Pak Putu tadi, saya kehilangan sesuatu yang sangat indah karena itu tidak akan terulang kembali. Dan rasanya perih gitu kan? Perih. Ya memang iya. Pertanyaan paling perih adalah, wah dulu ke Jepang ya? Nggih. Terus, gimana? Menyenangkan. Gak pengen kesana, mak jelek. Gak pengen kesana lagi. Langsung diam gak mau. Itu pertanyaan paling menyakitkan di dunia. Berarti saya berarti tidak akan bertanya Pak Putut tentang itu. Tapi saya hanya akan mengatakan, Pak Putut, saya mau ke Jepang, ikut atau tidak, gitu kan? Oke, saya kira cukup itu podcast yang kita hari ini. Terima kasih Pak Putut sudah meluangkan waktunya, berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Insya Allah itu nanti akan bermanfaat bagi anak-anak maupun orang lain lah yang merasa bahwa ternyata saya ada hal yang harus saya perbaiki, dan itu dimulai dari hari ini, sekarang, dan momen ini. Terima kasih, saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.